Modul 2, Desain Produk dan Proses. Kegiatan belajar 2, Desain Proses, Kapasitas Produksi, dan Pelayanan. Daftar isi. Desain Proses Operasional. Strategi Proses. 4 strategi proses, fokus pengulangan, fokus produk, dan kustomisasi massal. Berbagai alat analisis, flowchart, time function mapping, value stream mapping, process charts, dan service blueprinting. Desain kapasitas. 4 pilihan dalam pengendalian operasional. Berbagai alternatif atas permintaan yang tidak diharapkan menurut Meredith. Kapasitas desain dan kapasitas efektif. Peramalan permintaan. Beberapa teknik peramalan dapat digunakan untuk meramalkan permintaan pelanggan dengan klasifikasi pertimbangan, judgment, penghitungan, counting, perjalanan waktu, time series, dan sebab akibat, causal. 4 level silsilah peramalan numerik. Peramalan berhubungan dengan kekuatan teori yang mendasari peramalan tersebut. Teori peramalan tersebut harus mencakup teknologi dalam proses produksi. 10 teknologi proses yang modern. Pengelolaan kapasitas. 2 pilihan yang harus dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi kelebihan atau kekurangan kapasitas perusahaan. Teori antrean dan simulasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam mengelola permintaan dan penawaran. Tujuan penjadwalan menurut Russell dan Taylor, 2011 sedih. Desain proses operasional. Desain proses operasional adalah pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mentransformasikan sumber daya yang ada menjadi produk dan jasa atau layanan. Sasaran strategi proses adalah membangun proses produksi yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan spesifikasi produk yang memenuhi biaya dan berbagai keterbatasan manajerial lainnya. Proses produksi atau proses penyampaian layanan yang dipilih memiliki pengaruh jangka panjang pada efisiensi dan fleksibilitas proses produksi. Hal ini akan berpengaruh pada biaya dan kualitas produk yang dihasilkan atau layanan yang disampaikan kepada pelanggan. Setiap produk atau layanan yang dihasilkan tersebut menggunakan variasi dari 4 strategi proses, yaitu fokus proses, fokus pengulangan, fokus produk, dan kustomisasi massal. Desain peralatan dan pemrosesan dilakukan dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan karyawan. Sehingga tidak ada peralatan atau karyawan yang menganggur dan tidak ada yang overload. Strategi proses. Strategi proses merupakan pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mentransformasikan sumber daya yang ada menjadi produk dan jasa atau layanan. Sasaran strategi proses adalah membangun proses produksi yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan spesifikasi produk yang memenuhi biaya dan berbagai keterbatasan manajerial lainnya. Proses produksi atau proses penyampaian layanan yang dipilih memiliki pengaruh jangka panjang pada efisiensi dan fleksibilitas proses produksi. Hal ini akan berpengaruh pada biaya dan kualitas produk yang dihasilkan atau layanan yang disampaikan kepada pelanggan. Setiap produk atau layanan yang dihasilkan tersebut menggunakan variasi dari 4 strategi proses, yaitu fokus proses, fokus pengulangan, fokus produk, dan kustomisasi massal. 4 strategi proses, fokus pengulangan, fokus produk, dan kustomisasi massal. 1. Fokus proses. Merupakan pemrosesan produk untuk menghasilkan produk dalam jumlah sedikit dan variasi beragam. Dikenal sebagai job shops, menggunakan peralatan atau fasilitas yang ada untuk menjaga fleksibilitas produk dan proses. Contoh proses yang menggunakan fokus proses antara lain adalah restoran atau dalam proses penjualan, pembayaran, pengelasan, pengecatan, atau penggilingan. 2. Fokus produk. Menghasilkan produk dalam jumlah besar dan variasi terbatas. Dikenal sebagai continuous proses karena memiliki serangkaian proses yang panjang dan mengalir secara terus-menerus. Proses yang menggunakan fokus produk antara lain proses di perusahaan kertas, makanan kaleng, lembaran timah, dan lain-lain. 4 strategi proses, fokus proses. Fokus pengulangan, fokus produk, dan kustomisasi massal. 3. Fokus pengulangan. Berada di antara fokus produk dan fokus proses. Karakteristik jumlah produk yang dihasilkan tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak dan variasinya juga tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak seragam. Proses dengan fokus pengulangan dapat dilihat pada perusahaan perakitan, seperti perusahaan peralatan elektronik atau otomotif. 4. Kustomisasi massal. Menghasilkan produk dalam jumlah banyak dan sangat bervariasi. Digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam jumlah besar dan sangat beragam sehingga proses yang dilakukan cepat dengan biaya produksi rendah. Memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan, seperti dalam perbandingan keempat tipe proses tersebut. Berbagai alat analisis, flowchart, time function mapping, value stream mapping, process charts, dan service blueprinting. Flowchart. Gambar perpindahan bahan baku, orang atau karyawan, dan produk. Menunjukkan alur proses dari awal hingga akhir. Time function mapping. Menunjukkan pertambahan waktu dalam masing-masing proses. Berguna untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang membutuhkan waktu lama dan mencari cara untuk mempercepat proses tersebut. Value stream mapping. Proses yang membantu manajer memahami bagaimana penambahan nilai dalam aliran material dan informasi melalui proses produksi.
Dapat digunakan untuk mengidentifikasi area di mana nilai dapat ditambahkan dan di mana pemborosan dapat dihilangkan. Berbagai alat analisis, flowchart, time function mapping, value stream mapping, process charts, dan service blueprinting. Process charts. Penggunaan simbol, waktu, dan jarak untuk menganalisis perpindahan bahan atau produk dan orang atau karyawan. Berguna untuk memvisualisasikan proses dan mengidentifikasi area untuk peningkatan. Service blueprinting. Teknik untuk menganalisis proses yang berfokus pada pelanggan dan interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa atau layanan. Dapat digunakan untuk memahami pengalaman pelanggan dan mencari cara untuk meningkatkannya. Desain kapasitas. Kapasitas merupakan kemampuan untuk menjaga, menerima, menyimpan, dan mengakomodasi. Dalam konteks bisnis, kapasitas seringkali dipandang sebagai banyaknya output yang dapat dicapai oleh sistem dalam periode waktu tertentu. Manajemen kapasitas merupakan kemampuan untuk menyeimbangkan permintaan pelanggan dan kemampuan proses produksi atau sistem penyampaian layanan untuk memuaskan pelanggan. Ada dua kapasitas yang perlu dipahami dalam desain kapasitas, yaitu kapasitas desain dan kapasitas efektif. Ukuran kinerja terhadap kapasitas perusahaan adalah menghitung tingkat penggunaan dan efisiensi. Tingkat penggunaan adalah persentase kapasitas desain yang secara aktual dapat dicapai. Efisiensi merupakan persentase kapasitas desain yang secara aktual dapat dicapai. Ada 4 pilihan dalam pengendalian operasional, yaitu mengubah kapasitas, menangani persediaan dalam mengantisipasi permintaan, mengharapkan pelanggan untuk menunggu, atau memengaruhi permintaan dengan cara lain. Jika terjadi kelebihan atau kekurangan kapasitas, perusahaan harus melakukan berbagai tindakan. Kekurangan kapasitas akan mendorong perusahaan untuk menambah kapasitas, sedangkan kelebihan kapasitas dapat dilakukan dengan pengurangan kapasitas. Penambahan dan pengurangan kapasitas tersebut meliputi penambahan atau pengurangan karyawan, ruangan, mesin atau peralatan dan sistem informasi, serta pengiriman material atau bahan baku. 4 pilihan dalam pengendalian operasional. 1. Mengubah kapasitas. Penambahan atau pengurangan kapasitas dapat dilakukan melalui penambahan atau pengurangan karyawan, ruangan, mesin atau peralatan dan sistem informasi, serta pengiriman material atau bahan baku. Pilihan lainnya adalah mengubah penjadwalan karyawan dengan pilihan kerja penuh, full-time, dengan karyawan sementara, temporary staff, atau karyawan paruh waktu, part-time staff. 2. Menangani persediaan. Dalam mengantisipasi permintaan, manajemen permintaan harus dapat menangani kesepakatan, reservasi, atau peraturan first come first served. Sistem reservasi lebih cocok digunakan di hotel atau rumah makan sebagai cara meminimalkan waktu tunggu pelanggan dan menghindari ketidakpuasan pelanggan karena pelayanan yang kurang memenuhi harapan pelanggan. 3. Mengharapkan pelanggan untuk menunggu. Dalam beberapa jenis bisnis, seperti praktik dokter atau kantor pengacara, sistem janji untuk bertemu, appointment system, merupakan jadwal yang cukup di kantor pos, toko atau supermarket, dan rumah makan cepat saji. Peraturan first come first served lebih tepat. 4. Memengaruhi permintaan dengan cara lain. Cara lain untuk memengaruhi permintaan adalah dengan melakukan promosi atau variasi produk. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu menyeimbangkan pengelolaan kapasitas dari kedua sisi. Pengaturan proses dalam perusahaan dan pengaturan pelanggan yang minta dilayani atau pengaturan proses produksi yang berasal dari permintaan pelanggan terhadap produk perusahaan. Berbagai alternatif atas permintaan yang tidak diharapkan menurut Meredith, meningkatkan sumber daya. Cara ini melibatkan penggunaan kerja lembur, penambahan shift, penggunaan karyawan sementara, temporary workers, penggunaan karyawan paruh waktu, penyewaan sumber daya, dan penggunaan subkontrak. Memperbaiki penggunaan sumber daya alternatif ini melibatkan pengaturan shift, program janjian, akumulasi stok, dan antrean permintaan. Modifikasi produk ini melibatkan standarisasi produk, membuat penerima mengerjakan sebagian dari pekerjaan, dan mengubah operasi pelayanan ke dalam operasi produk. Yang dapat diperinci, modifikasi permintaan alternatif ini melibatkan variasi produk dan pengadakan promosi. Tidak memuaskan permintaan dan tidak menawarkan sejumlah pelayanan. Dalam beberapa kasus, mungkin lebih baik untuk tidak memuaskan permintaan atau tidak menawarkan sejumlah pelayanan daripada mencoba memenuhi permintaan yang tidak dapat dipenuhi. Kapasitas desain dan kapasitas efektif. Kapasitas desain dan kapasitas efektif adalah dua konsep penting dalam desain kapasitas. Kapasitas desain adalah output proses maksimum secara teoretis selama periode tertentu. Kapasitas desain juga dapat disebut sebagai banyaknya unit yang dapat dihasilkan oleh proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, di rumah sakit, kapasitas dihitung dengan menghitung banyaknya tempat tidur pasien yang tersedia. Beberapa organisasi ada yang mengoperasikan fasilitas atau peralatannya pada tingkat yang lebih rendah daripada kapasitas desainnya dengan alasan efisiensi. Oleh karena itu, kapasitas yang lebih tepat bukan kapasitas desain, melainkan kapasitas efektif. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan oleh perusahaan untuk dicapai selama periode waktu tertentu. Kapasitas efektif selalu lebih rendah daripada kapasitas desain. Ukuran kinerja terhadap kapasitas perusahaan adalah menghitung tingkat penggunaan dan efisiensi.
Tingkat penggunaan adalah persentase kapasitas desain yang secara aktual dapat dicapai. Sementara itu, efisiensi merupakan persentase kapasitas desain yang secara aktual dapat dicapai. Pada umumnya, tingkat efisiensi 100% itu sulit dicapai. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan menghilangkan permasalahan kualitas, penjadwalan, pelatihan, dan perawatan secara efektif. Peramalan permintaan merupakan titik awal dalam semua perencanaan. Jika barang atau jasa yang ditawarkan baru, perusahaan harus mengestimasi apakah perusahaan harus menghasilkan produk tersebut. Peramalan permintaan menyediakan estimasi banyaknya pelayanan atau jasa yang dapat dijual oleh organisasi. Hasil peramalan juga berpengaruh terhadap perkiraan harga. Dalam perusahaan manufaktur, peramalan permintaan merupakan permintaan tentang banyaknya unit produk yang dibutuhkan pelanggan. Sementara itu, dalam perusahaan jasa, peramalan permintaan dapat meliputi banyaknya pelanggan, banyaknya jam kerja untuk menawarkan pelayanan, berbagai macam pelayanan yang ditawarkan, dan unit produk yang ditawarkan. Beberapa teknik peramalan dapat digunakan untuk meramalkan permintaan pelanggan dengan klasifikasi pertimbangan, judgment, penghitungan, counting, perjalanan waktu, time series, dan sebab akibat, causal. Metode pertimbangan menggunakan pengalaman Menier, intuisi, sistem nilai. Dan beberapa pendapat para pakar, penghitungan dilakukan oleh individu yang akan melakukan keputusan membeli. Perjalanan waktu menggunakan model kuantitatif untuk memprediksi menurut asumsi bahwa data masa mendatang didasarkan pada data masa lalu. Sebab akibat merupakan model matematika yang memperhatikan berbagai faktor yang dapat memengaruhi permintaan. Pengelompokan teknik peramalan tersebut juga bisa didasarkan pada data yang memiliki model tetap selama beberapa waktu, yaitu subjektif, kausal. Dan perjalanan waktu, hubungan antara peramalan dan keputusan alokasi sumber daya khusus memang sangat erat. Tanpa hubungan yang erat antara peramalan dan alokasi sumber daya, tidak akan diperoleh sumber daya yang secara tepat waktu dapat disampaikan kepada pelanggan. Kesalahan dalam peramalan juga dapat terjadi, baik disebabkan oleh sumber internal maupun eksternal. Sumber kesalahan internal termasuk harga, produk itu sendiri, tempat, dan promosi. Sumber eksternal meliputi kondisi perekonomian dan pesaing. 4 level silsilah peramalan numerik. 1. Level tertinggi, penyusunan teori yang menawarkan penjelasan teoretis dari analisis kausal. 2. Level kedua, pemodelan teoretis yang mempunyai hubungan kausal yang dihipotesiskan. 3. Level ketiga, model penghitungan yang memperkirakan kausalitas. 4. Level terendah, model pemrosesan statistik yang tidak memiliki hubungan kausalitas. Peramalan berhubungan dengan kekuatan teori yang mendasari peramalan tersebut. Teori peramalan tersebut harus mencakup definisi, jawaban atas pertanyaan, siapa, dan apa, domain, bidang, jawaban atas pertanyaan, kapan, dan di mana. Penjelasan, jawaban atas pertanyaan, bagaimana, dan mengapa, prediksi, jawaban atas pertanyaan apa yang harus, dapat, dan yang akan terjadi teknologi dalam proses produksi. Keputusan untuk desain proses produksi tidak terlepas dari peralatan atau teknologi yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Keputusan tersebut bersifat kompleks karena berbagai alternatif metode produksi tersebut bersifat virtual, baik dalam proses produksi maupun dalam layanan. Teknologi modern memungkinkan manajer operasi memperluas ruang lingkup prosesnya. Salah satu atribut penting untuk memilih peralatan dan proses baru adalah fleksibilitas peralatan atau teknologi tersebut. Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk menanggapi perubahan waktu, biaya, dan keinginan pelanggan. 10 teknologi proses yang modern. 1. Teknologi mesin, machine technology berbagai peralatan atau teknologi yang dioperasikan dengan menggunakan komputer. Teknologi ini dikenal dengan komputer numerical control, CNC, yaitu mesin-mesin yang memiliki komputer dan memori sendiri. 2. Sistem identifikasi otomatis, Automatic Identification Systems atau AIS sistem untuk mentransformasi data ke dalam bentuk elektronik, misalnya barcode. AIS seringkali didukung dengan sistem yang disebut identifikasi frekuensi radio, Radio Frequency Identification atau RFIDs. 3. Pengendalian proses, proses kontrol penggunaan teknologi informasi untuk memonitor dan mengendalikan proses fisik, misalnya mengendalikan ketebalan kertas yang dihasilkan. 4. Sistem visi, Vision Systems kombinasi kamera video dan teknologi komputer yang digunakan untuk peran inspeksi. 5. Robot, mesin-mesin fleksibel dengan kemampuan menangani, memindahkan, atau mengambil berbagai material, komponen, atau produk. 6. Sistem penyimpanan dan pengambilan secara otomatis, Automated Storage and Retrieval Systems atau ASRS sistem pengendalian gudang menggunakan komputer untuk menempatkan produk atau bahan di gudang ataupun mengambil dari gudang untuk diproses. 7. Sistem pengendali yang dipandu secara otomatis, Automated Guided Vehicles atau AGVs pemandu secara elektronik dan pengendalian material yang digunakan dalam pemanufakturan atau proses produksi untuk memindahkan bahan atau komponen dan peralatan. 8. Sistem pemanufakturan fleksibel, Flexible Manufacturing Systems atau FMS sistem yang menggunakan sel kerja secara otomatis yang dikendalikan dengan tanda-tanda elektronik dari fasilitas komputer yang tersentralisasi.
FMS ini bersifat fleksibel karena mengendalikan penanganan bahan atau material dan mesin-mesinnya dikendalikan secara mudah berubah dengan program komputer. 9. Komputer pemanufakturan terintegrasi, sistem ini memungkinkan semua operasi dan proses dalam suatu pabrik untuk dihubungkan dan dikendalikan oleh satu sistem komputer. 10. Berbagai teknologi layanan, teknologi ini mencakup berbagai aplikasi dan perangkat yang digunakan untuk meningkatkan dan memfasilitasi penyediaan layanan, seperti teknologi berbasis cloud, aplikasi mobile, dan lainnya. Teknologi ini memungkinkan organisasi untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan lebih efisien kepada pelanggan mereka, pengelolaan kapasitas, perencanaan kapasitas strategis, pendekatan untuk menentukan seluruh kapasitas dengan penggunaan sumber daya, fasilitas, peralatan, dan karyawan secara intensif yang mendukung strategi bersaing perusahaan jangka panjang. Besarnya kapasitas yang dipilih berdampak pada tanggapan pelanggan terhadap perusahaan, biaya, kebijakan persediaan, serta kebutuhan manajemen dan staf pendukung. Dampak kapasitas. Jika kapasitas tidak memenuhi, perusahaan dapat kehilangan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang lambat atau kalah bersaing di pasar ataupun penyampaian produk yang tidak tepat. Jika kapasitas berlebih, perusahaan harus mengurangi harga untuk mendorong permintaan, mengurangi penggunaan karyawan, dan seterusnya. Manajemen kapasitas. Kapasitas perlu dikelola dengan baik supaya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan kapasitas. Ada beberapa kategorisasi pilihan manajemen kapasitas, baik jangka pendek maupun jangka panjang, meskipun ada kalanya keduanya tumpang tindih. Pengelolaan kapasitas, pilihan manajemen kapasitas. Pilihan pengelolaan kapasitas tersebut ditinjau dari sisi penyediaan kapasitas dari perusahaan. Misalnya, pilihan manajemen kapasitas jangka panjang seperti menyewa karyawan penuh, full-time, menghentikan karyawan penuh, mencari subkontrak, otomasi, dan mengubah tingkat partisipasi pelanggan. Sedangkan pilihan manajemen kapasitas jangka pendek seperti per jam, penjadwalan harian, per minggu, mengubah penjadwalan, penambahan dan pengurangan kapasitas. Apabila terjadi kelebihan kapasitas ataupun kekurangan kapasitas, perusahaan harus melakukan berbagai tindakan. Kekurangan kapasitas akan mendorong perusahaan untuk menambah kapasitas, sedangkan kelebihan kapasitas dapat dilakukan dengan pengurangan kapasitas. Penambahan dan pengurangan kapasitas tersebut meliputi penambahan atau pengurangan karyawan, ruangan, mesin atau peralatan dan sistem informasi, serta pengiriman material atau bahan baku, kapasitas desain dan kapasitas efektif. Kapasitas desain adalah output proses maksimum secara teoretis selama periode tertentu. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan oleh perusahaan untuk dicapai selama periode waktu tertentu. Kapasitas efektif selalu lebih rendah daripada kapasitas desain. Dua pilihan yang harus dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi kelebihan atau kekurangan kapasitas perusahaan. 1. Pengelolaan permintaan. Sistem janji. Appointment system digunakan dalam beberapa jenis bisnis seperti praktik dokter atau kantor pengacara, di mana jadwal yang cukup dapat diatur. Sistem reservasi. Cocok digunakan di hotel atau rumah makan sebagai cara meminimalkan waktu tunggu pelanggan dan menghindari ketidakpuasan pelanggan. Peraturan first come first served. Lebih tepat digunakan di kantor pos, toko, supermarket, dan rumah makan cepat saji. 2. Pengelolaan kapasitas, mengubah penjadwalan karyawan. Jika pengelolaan permintaan tidak dapat dilakukan, cara pengelolaan kapasitas yang dapat dilakukan adalah mengubah penjadwalan karyawan dengan pilihan kerja penuh, full-time, dengan karyawan sementara, temporary staff, atau karyawan paruh waktu, part-time staff, penambahan dan pengurangan kapasitas. Apabila terjadi kelebihan kapasitas ataupun kekurangan kapasitas, perusahaan harus melakukan berbagai tindakan. Kekurangan kapasitas akan mendorong perusahaan untuk menambah kapasitas, sedangkan kelebihan kapasitas dapat dilakukan dengan pengurangan kapasitas. Penambahan dan pengurangan kapasitas tersebut meliputi penambahan atau pengurangan karyawan, ruangan, mesin atau peralatan dan sistem informasi, serta pengiriman material atau bahan baku. Teori antrean dan simulasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam mengelola permintaan dan penawaran. Teori antrean. Teori antrean membantu menentukan karakteristik kinerja sistem pelayanan yang penting dan yang berhubungan dengan antrean yang membentuk periode permintaan puncak atau ketika permintaan melebihi kapasitas yang ditawarkan pada satu periode waktu tertentu. Model antrean menyediakan ukuran kinerja seperti rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem dan rata-rata panjang antrean. Pengetahuan tentang ukuran kinerja yang penting tersebut akan membantu manajer operasi membuat keputusan mengenai kapasitas permintaan. Simulasi. Simulasi juga merupakan alat yang kuat dan populer dalam model antrean. Simulasi membantu manajer mengumpulkan informasi yang penting mengenai kinerja sistem dan menyediakan jawaban atas pertanyaan what if yang berkaitan dengan penambahan atau pengurangan kapasitas. Antrean atau garis tunggu merupakan bentuk fasilitas pelayanan yang dikelola dengan baik. Pengelolaan kapasitas dan penjadwalan. Dalam pengelolaan kapasitas, perusahaan juga harus memperhatikan penjadwalan, baik penjadwalan proses produksi maupun penjadwalan proses layanan. Tujuan penjadwalan menurut Russell dan Taylor, 2011 1, memenuhi waktu jatuh tempo pelanggan 2. Meminimalkan keterlambatan 3.
Meminimalkan waktu penyelesaian pekerjaan 4. Meminimalkan waktu menanggapi permintaan pelanggan 5. Meminimalkan waktu pelanggan dalam sistem 6. Meminimalkan kerja lembur 7. Memaksimumkan penggunaan mesin dan peralatan 8. Meminimalkan waktu menganggur karyawan, dan 9. Meminimalkan persediaan barang dalam proses.